Maaf sebelumnya, admin belum bisa menggunakan suara asli, masih terkendala dalam merekam suara. Jadi untuk saat ini, menggunakan suara metik dulu agar bisa update video alur cerita. Sekali lagi, admin minta maaf. Oke, mari kita lanjut spoiler episode selanjutnya. Munculnya kelompok Sun Er, sekali lagi menyebabkan kegemparan di kota Ye. Bahkan, Bing He hanya menyipitkan matanya setelah melihat dua sosok hitam di samping Sun Er. Dia tahu bahwa, wanita muda ini bukanlah orang sembarangan. Sun Er bahkan tidak melirik Bing He, kakinya perlahan melangkah udara kosong, dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah tersenyum. Kakak Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar karena suara lembut ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahan emosi yang telah ditekan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Mengulurkan tangannya, dan memeluk Sun Er di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan sedikit mengejutkan Sun Er. Mulutnya memancarkan napas lembut sebelum wajahnya memerah. Dia dengan lembut berjuang sesaat sebelum akhirnya menyerah. Mata kedua orang tua berpakaian hitam, tiba-tiba mengungkapkan ketajaman saat Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat bahwa Sun Er, bahkan tidak memasang perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya tanpa daya menggelengkan kepala. Jika masalah ini tersebar di alam Gu, kemungkinan bocah-bocah itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih dan berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang aku tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Pria tua berpakaian hitam lainnya sedikit menambahkan. Klan Xiao, keturunan orang itu. Orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Tidak heran, namun, bahkan jika ini masalahnya, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan klan Gu. Nona muda tahu batasannya tentang hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, untuk mengatakan apa-apa. Sementara keduanya mengobrol lembut, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan yang dikejutkan oleh adegan ini. Tian Huo Zunze masih baik-baik saja. Namun dokter peri kecil, tanpa sadar merasakan beberapa iri di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Sun Er membiarkan Xiao Yan memeluknya untuk waktu yang lama. Dia jelas menyadari betapa sulitnya untuk Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Banyaknya pukulan ini menekan tanpa henti di pundaknya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya. Kakak Xiao Yan, jangan menyalahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi kembali ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan pelukannya. Kamu terluka. Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki cedera yang 100 kali lebih buruk daripada milikku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk pada beberapa lubang yang dalam dan beberapa reruntuhan di dalam kota Ye. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyum. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya menatap Bing He dari kejauhan. Api warna emas perlahan muncul di matanya, saat suara lembutnya perlahan terdengar. Apakah kakak Xiao Yan akan menyerahkan masalah-masalah berikutnya pada Sun Er? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras mempertahankan apa yang disebut kesombongan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Senyum di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menolaknya. Sementara itu, Bing He, dia mengerutkan kening saat menatap Sun Er. Siapa kamu? Ini masalah lembah sungai esku. Betapa sombongnya lembah sungai es. Sun Er menatap Bing He dengan sedikit tersenyum. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di wajah tawa Sun Er. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh kedua pria tua berpakaian hitam, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengan miliknya. Aku hanya menginginkan wanita racun menyedihkan. Jika dia adalah temanmu, aku bisa membiarkan yang sudah lewat berlalu. Namun, aku pasti tidak akan melepaskan wanita racun menyedihkan itu.
Mata Sun Er menyapu dokter peri kecil. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga menembak. Ketika kedua tatapan wanita berinteraksi di udara, ada perasaan yang tidak diketahui dalam kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala Lembah Bing, kamu tidak bisa membiarkan Xiaoyan itu pergi. Qing Hai di samping buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi. Kamu harus bertindak sendiri, jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He merosot saat dia diam-diam memarahi karena tidak memahami situasi. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Kalian tidak akan dapat membawa siapapun dari sini. Bawa kembali pasukanmu, dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Sun Er mengangkat matanya dan samar-samar memberi instruksi. Ekspresi Bing He dan Qing Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi-faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Soul. Nada yang sombong. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala Aula Hall of Soul yang mengatakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi. Wajah Qing Hai mengungkapkan sebuah dosa. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Masih tersisa 30 detik. Ekspresi Bing He dan Qing Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. Kepingan salju warna hitam di antara alisnya berkilau dan menggumpal di tangannya. Kemudian, es hitam berubah menjadi duri es dan seluruh tubuhnya bahkan tertutup pola spiral. Tetua, wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak setelah gerakan Bing He. Matanya hanya berpaling ke dua pria tua yang jaraknya cukup dekat. Nona muda, tolong yakinlah, serahkan pada kami berdua. Pria tua berambut putih memutar kepalanya setelah berbicara. Matanya mendarat pada Bing He. Aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah berlatih es Zun Force sampai puncaknya. Aku benar-benar ingin mengalaminya. Orang tua, karena kamu telah membuat pilihanmu, tinggalkan saja mereka berdua untukku. Pria tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya, sebelum mengalihkan pandangannya pada Qing Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He tampak suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kakinya menginjak udara kosong ketika sebuah es batu aneh warna hitam muncul. Kemudian berubah menjadi puluhan tombak panjang, dan bergegas menuju pria tua dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih hanya tersenyum melihat ini. Mengepalkan tangannya, douci warna kuning melonjak keluar dari tubuhnya, kemudian membentuk dinding lumpur tebal di depannya dan bertabrakan dengan tombak es. Detik berikutnya, dia perlahan mendekat, douci-nya sekali lagi melonjak. Dan berubah menjadi naga tanah, dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Wajah Bing He menjadi serius. Tombak es hitam anehnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan dengan kejam bergegas menuju naga tanah. Tian Xuangzi sejenak melirik pertarungan sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He di langit. Sebelum tatapannya beralih pada tetua di depannya. Sementara Qing He, dia buru-buru berteriak pada ahli Hall of Soul lainnya. Ganda, serang dan bunuh Xiaoyan. Segera, kelompok ganda, dengan cepat bergegas ke tempat di mana Xiaoyan dan Sun Er berada. Semua tetua lembah sungai es, dengarkan. Bantu Hall of Soul, serang dan tangkap Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, Tian Xuangzi dan Qing He berpisah, dengan kejam menyerang pria berpakaian hitam dari depan dan belakang. Sementara dua pertempuran besar telah meletus, kelompok ganda secara bertahap menyebar. Puluhan douci melonjak keluar, berubah menjadi pilar douci dan menembak ke arah Xiaoyan dan Sun Er. Namun tepat ketika Xiaoyan akan bertindak, Sun Er dengan anggun perlahan melangkah maju. Tangannya sedikit meringkuk, api seperti cairan warna emas tiba-tiba melengkung dan naik. Kemudian membentuk penghalang energi api dan dengan mudah memblokir pilar douci. Ekspresi ganda dan yang lainnya, langsung berubah ketika serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun Er. Namun, sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, penghalang energi api Sun Er segera meledak, kemudian berubah menjadi puluhan cahaya api dan menembak ke arah mereka. Kelompok ganda, buru-buru mengumpulkan douci mereka untuk memasang pertahanan. Namun, itu sama sekali tidak berguna,
cahaya api dengan kejam mengikis pertahanan Douqi mereka. Lubang darah setengah jari tanpa sadar telah terwujud di dada mereka, dan menembus hati mereka. Kekuatan hidup dengan cepat menghilang, akhirnya, satu persatu jatuh dari langit di depan banyak tatapan tertegun. Setelah membunuh mereka dengan satu pertukaran, Sun Er kembali ke sisi Xiaoyan yang tertegun. Sepertinya kamu berjalan di depanku. Xiaoyan berbicara dengan senyum pahit. Awalnya, dia berpikir, prestasinya sudah cukup hebat. Namun, setelah melihat taktik Sun Er hari ini, kakak Xiaoyan tidak bisa begitu. Sun Er bergantung pada garis keturunan. Namun kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mencapai tahap ini. 10 Sun Er tidak bisa dibandingkan denganmu. Sun Er tertawa pelan. Xiaoyan merasa sedikit lebih baik di hatinya, setelah mendengar kata-kata menghibur Sun Er. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Formasi kabut es dingin juga harus dipatahkan. Sun Er memalingkan kepalanya dan melihat kabut es dingin yang membungkus kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujungnya dan menghilang. Segera, energi seluruh tempat ini tiba-tiba beriak. Sesaat kemudian, banyak pilar Douqi yang besar dan perkasa, menyerbu masuk dari luar formasi, dengan paksa merobeknya. Setelah formasi hancur, banyak sosok hitam segera muncul di depan Sun Er dan membungkuk. Sun Er sedikit mengangguk dan melambaikan tangannya. Segera, mereka sekali lagi menyebar di seluruh kota, dan tetap waspada terhadap perubahan mendadak. Hati Xiaoyan terguncang saat menghirup udara dalam-dalam. Apakah ini kekuatan klan Gu? Sungguh menakutkan. Kemudian tatapan Xiaoyan beralih pada pertarungan tetua yang melawan sendirian Tian Xuangzi dan Qing Hai. Namun dia tetap unggul. Tatapan Xiaoyan beralih pada pertarungan panas Bing He dan tetua lainnya. Garis hitam pekat berulang kali muncul di ruang kosong, tempat keduanya bertukar pukulan. Boom! Dua sosok bertabrakan seperti kilat di langit. Namun, lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya yang keriput tiba-tiba mengeluarkan cahaya kristal hijau. Banyak segel tangan misterius terbentuk. Terimalah segel mengubur langit dariku. Bing He juga tercengang karena teriakan dari pria berambut putih. Segel mengubur langit. Nama ini sedikit akrab. Keterampilan segel dewa. Klan Gu. Pikiran ini dengan cepat melintas di hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Douqi hitam segera berkumpul di telapak tangannya dan membentuk lapisan es. Tangannya segera berayun ketika dia berteriak. Es Zun Force, tapak langit beku. Boom! Kedua sosok akhirnya bertabrakan di langit. Badai energi seperti topan yang menakutkan menyebar beberapa ratus meter panjangnya. Garis hitam gelap dengan tenang muncul. Setelah itu, mereka terbang mundur, kaki mereka membentuk bekas luka hitam gelap di udara. Alis Sun Er mengeras ketika dia melihat bahwa Bing He hanya menderita luka ringan. Matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih sambil mencela. Tetua Lin, jangan buang-buang waktu. Kita tidak punya banyak waktu untuk perjalanan ini. Tetua Lin tampak rendah hati ketika mendengar Sun Er. Dia dengan hormat mengakui. Namun, dia baru saja akan menyerang. Bing He buru-buru berkata. Nona ini, harap tunggu. Apa itu? Apakah kepala lembah sungai es berencana mengejarku untuk menyerahkan orang-orang ini? Sudut mulut Sun Er meringkuk. Suaranya terdengar samar-samar. Bing He tertawa pahit. Matanya meluncur pada Qing Hai dan Tian Xuangzi, yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam. Dia berseru dengan serius. Tian Xuangzi, kembalilah. Kemudian tatapannya sekali lagi beralih pada Sun Er. Masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai esku. Lembah sungai es meminta pengampunan wanita muda, jika kami telah menyinggungmu. Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba membuang wajah lembah sungai es? Dengan penarikan Tian Xuangzi, Qing Hai tidak berani terlibat dalam pertarungan lagi. Dia dengan marah berteriak pada Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah Qing Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun menyedihkan. Namun, jika itu menyinggung klan Gu, dia akan menyerah tanpa ragu. Sun Er juga merasa terkejut karena perubahan mendadak ini, sepertinya orang ini telah menyadari identitas mereka. Kakak Xiaoyan. Sun Er mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan untuk menunggu keputusan.
Bing He secara alami mengerti maksud Sun Er, dia buru-buru menakupkan tangannya pada Xiao Yan. Saudaraku ini, lembah sungai esku tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun menyedihkan di masa depan. Xiao Yan melirik Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, kepala lembah Bing benar-benar tahu cara bercanda. Karena kepala lembah telah mengatakannya seperti ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengganggu kalian. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan tidak layak untuk perhatiannya. Namun, dia harus hati-hati jika berurusan dengan klan Gu. Kemudian tatapan Bing He beralih lagi pada Sun Er. Nona muda, semoga masalah hari ini hanyalah dendam kecil, dan tidak akan mempengaruhi hubungan apapun setelah ini. Sun Er secara alami mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Dia hanya tersenyum kecil. Aku juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, tempat yang harus aku kunjungi di lain waktu, mungkin adalah lembah sungai esmu. Ekspresi Bing He sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan melambaikan lengan bajunya. Ruang di belakangnya berfluktuasi, dan tubuhnya perlahan menghilang ke ruang terowongan. Tian Xuangzi buru-buru mengikutinya. Mata Qing Hai menatap kelompok Bing He yang pergi dengan cara yang menyedihkan. Namun, saat dia juga akan pergi, dua tangan tetua dengan erat mengunci pundaknya. Dia berjuang sejenak, namun tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, mata galaknya tiba-tiba berubah, dan dengan dingin tertawa. Jika kalian berani menyakitiku, itu akan setara kalian menjadi musuh dengan Hall of Soul. Menyinggung Hall of Soul adalah tindakan yang sangat bodoh. Kata-kata yang sombong. Apakah Hall of Soul itu hebat? Pria tua berambut putih di sampingnya tertawa aneh. Kelompok Xiao Yan melangkah melalui udara kosong dan berhenti di depan Qing Hai. Kemudian tatapan Xiao Yan beralih pada dua tetua dan berbicara dengan hormat. Tetua, aku telah menyusahkan kalian berdua. Itu hanya perintah nona muda. Tidak perlu berterima kasih pada kami. Tetua berpakaian hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Sun Er tersenyum. Matanya yang cerah beralih pada Qing Hai yang tampak garang dan bertanya. Kakak Xiao Yan, bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan tetua terhormat dari Hall of Soul ini? Mari kita segel dia. Qing Hai bukanlah pelindung biasa. Dia mungkin berguna ketika menyelamatkan guru di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak dan akhirnya memberi saran. Namun, Qing Hai buru-buru mengedarkan douqi di dalam tubuhnya, serangan terakhir untuk menghancurkan tubuhnya. Bahkan, dua tetua yang memegang pundaknya hanya bisa mundur setelah melihat tindakan Qing Hai. Boom! Tubuh Qing Hai akhirnya meledak di bawah tatapan tertegun kelompok Xiao Yan. Sun Er hanya tersenyum dingin setelah melihat Qing Hai menghancurkan diri. Cahaya emas melintas di matanya, saat dia bergerak dan membanting udara kosong di depannya. Celah ruang segera muncul, kekuatan hisap terpancar, saat tangannya meringkuk. Segera, tubuh roh Qing He ditarik paksa keluar dari celah ruang. Kemudian Sun Er memberikannya pada Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Api tak terlihat muncul di botol giok saat dia memasukkan roh Qing He ke dalamnya. Kemudian dia terbatuk sedikit, saat dia memperkenalkan dokter peri kecil pada Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er sedikit tersenyum setelah mendengar perkenalan Xiao Yan. Setelah itu, mereka maju selangkah dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Namun, ketika dua tangan akan melakukan kontak, douqi warna ungu dan api warna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka, dan diam-diam bertabrakan. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiao Yan di samping juga mengalami perubahan ekspresi, karena tindakan mereka berdua. Dia buru-buru mengulurkan tangannya, dan dengan paksa memisahkan dua wanita ini. Aku sudah lama mendengar bahwa, kakak dokter peri kecil memiliki tubuh racun menyedihkan yang sangat kuat, itu benar sesuai dengan reputasinya. Namun, terima kasih telah merawat kakak Xiao Yan selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah dan sedikit tersenyum. Aku juga telah mendengar Xiao Yan menyebutkanmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, kamu memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Dokter peri kecil menjawab dengan sedikit senyum hangat. Baiklah, masalah ini selesai. Mari kita istirahat sebentar. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun Er dan dokter peri kecil mengangguk.
Melihat mereka mengangguk, Xiaoyan memimpin untuk menggerakkan tubuhnya dan mendarat di klan Ye.